تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan. Kalau kita udah paham, udah ngerti, nah kita amalkan. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita juga bisa membantu dan menolong orang tua kita, keluarga kita, sahabat, teman yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis. Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia. Kita tahu bahwasanya kematian itu adalah perpindahan hidup dari hidup di dunia seperti kita, pindahlah pada kehidupan alam barzah yang sering kita sebut dengan kehidupan alam kubur. Nah, kata Nabi, orang yang sudah mati, yang menjalani kehidupan di alam kubur, kal gharikil mughawis, sama dengan orang hidup yang kelelep di tengah lautan. Nah, kelelep di mana? Tenggelam, kelelep di tengah lautan. Al-mughawis, yang selalu minta bantuan, yang selalu minta pertolongan. Nah, kalau orang yang tenggelam, orang yang kelelep di lautan, itu tentunya dia berharap ada yang menolong, entah ada yang ngelemparin tambang bisa ditarik, atau ngelemparin pelampung, atau ngelemparin ban, supaya dia bisa apa? Bisa naik, bisa ditarik, bisa naik ban dan seterusnya. Itu kalau orang yang kelelep di lautan. Nah, lalu bagaimana orang yang sudah mati? Orang yang sedang menjalani kehidupan di alam kubur. Dan mereka juga ternyata sama. Mereka juga mengharapkan pertolongan dari orang yang masih hidup di dunia. Lalu apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka harap dari kita yang masih hidup? Yantaziru da'watan. Mereka mengharap-harap, nggak pernah berhenti ngarepin doa. Kagak ngarepin tambang deh, Mak. Ngarepin tambang, kagak ngarepin apa-apa dah. Yang diharap dakwatan. Yang diharap adalah doa. Talhaquhu
Dia berharap dapat doa dari min abihi. Kalau yang anak. Min ibnihi, dari anaknya. Kalau orang tuanya yang meninggal, ngarep-ngarep itu. Bapak kita nih yang hidup di alam barzakh ngarep-ngarep dapat doa dari mana? Dapat kiriman doa dari anaknya yang masih hidup di dunia. Au akhihi, ngarepin doa dari, kalau dari anak mah nggak dapat kali ya, anak pada mardud semuanya, nggak ingat sama orang tua. Min akhihi, dari saudaranya, siapapun itu saudaranya, mau saudara sekandung, mau saudara apa, mau saudara seiman, seakidah, pokoknya dari saudara. Dia ngarep tuh. Au sadiqin lahu. Nah, orang yang sudah meninggal itu, dia selain berharap doa dari anaknya, doa dari saudara-saudaranya, atau dari temannya saat masih hidup di dunia, dianya udah mati duluan, temannya masih apa? Ngarep dia tuh. Nah, fa idza laqihathu, dan apabila si mayat ini, apabila orang yang sudah mati ini dapat kiriman apa? Doa. Dapat kiriman doa dari orang yang masih hidup, entah itu anaknya, entah saudaranya, entah temannya, apanya. Dia dapat tuh kiriman doa. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Saking girangnya, saking bahagianya ini orang yang sudah meninggal dunia ketika dia dapat kiriman doa dari anaknya, atau dari temannya, atau dari saudaranya, ahabba ilaihi, dia lebih senang daripada apa? Minad dunya wa ma fiha. Lebih suka, lebih senang, lebih bahagia daripada dunia dan beserta isinya. Tuh. Ya, itu gara-gara dapat apa tuh? Dapat doa. Nah, pertanyaannya sama kita nih. Ini kita hampir mayoritas, kita semuanya ini udah kagak punya apa ini? Iya, udah nggak punya bapak, udah nggak punya nyak. Habis. Pertanyaannya, kita ngirimin sering apa kagak ini? Hah? Maka kalau kata ada orang yang mengatakan bahwa orang udah mati mau udah urusan ada sono, udah kagak dapat apa-apa dari orang yang masih hidup, jangan percaya itu, Mak. Jangan. Karena kan di kita ini udah banyak macam-macam aliran ya. Macam-macam aliran, macam-macam pendapat. Maka kita tetap satu prinsip dan keyakinan bahwa doa orang yang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati, urusannya pasti sampai. Kenapa? Urusannya yang nyampein bukan kita. Kalau kita belum tentu nyampe apa kagaknya. Ini kan yang ngurusin, yang nyampein siapa? Allah. Allah punya urusan, kita berkewajiban ngapain doang? Doain. Nah, untuk itulah jangan pernah lalai, jangan pernah lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah lebih dahulu dipanggil Allah. Nah, ketika kita amalin ini dalam kehidupan, senantiasa kita amalin. Lalu bagaimana doanya? Lah, pakai bahasa apa aja. Kali kita bahasa Arab mah nggak bisa, bahasa Quran juga apalagi. Pakai bahasa kita, yang orang Sunda silakan pakai bahasa Sunda. Yang orang Jawa silakan. Doa yang penting doain, ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua saya. Minta. Itu namanya doain. Pakai bahasa apa juga Allah ngerti. Enggak kudu pakai bahasa Arab lah. Kalau kita bahasa Arab, kita semuanya kagak bisa bahasa Arab ini. Apalagi sih bahasa Quran. Enggak, cukup pakai bahasa yang kita bisa. Kenapa? Karena bahasa ini juga Allah yang menciptakan. Maka Allah jadikan kita berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa, dan semuanya Allah yang ciptakan. Artinya dengan bahasa apapun kita mendoakan orang tua, Allah paham, Allah tahu. Tuh, gitu. Nah, ketika kita masih hidup, kemudian kita rajin doain orang tua kita yang sudah meninggal nanti anak kita ngikutin tuh. Tuh. Lah, kalau bapaknya sekarang kagak pernah doain bapaknya yang udah meninggal, anaknya ngikutin juga itu nanti. Itu. Artinya kita jangan mengharap ketika kita mati anak kita doain, karena kita sendiri juga nggak pernah doain. Tuh.
Makanya agar kita nanti mendapatkan doa dari anak kita kalau kita sudah meninggal dunia, sekarang saat kita masih hidup, doain orang tua kita yang sudah apa? Meninggal dunia tuh. Dan itu ketika orang tua kita yang hidup di alam barzah kemudian mendapat kucuran doa dari kita yang masih hidup, entah itu kita anaknya, entah kita itu saudaranya, entah kita itu temannya, siapa aja dah ya. Itu masya Allah kebahagiaan jenazah, kebahagiaan orang yang sudah meninggal dunia itu, dia lebih cinta itu daripada dunia dan isinya. Bayangkan, saudara bayangkan, cuma kita ini kan hampir-hampir semuanya hubud dunia ini. Apalagi masa Pak RT kan, elah kan main dia mah, hubud dunianya kita kalah sama dia kalau Pak RT mah hubud dunia. Nah, sebegitu indahnya dunia, sebegitu besar, sebegitu apalah dunia besar itu nggak ada apa-apanya. Buat orang yang sudah meninggal dunia akan jauh lebih baik ketika dia mendapatkan apa? Doa dari orang yang masih hidup. Nah untuk itulah, itu pelajaran buat kita. Jangan pernah bosan doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau kagak ada orang yang masih hidup, celaka orang yang udah mati. Nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Jangankan artinya sama Allah diizinin apa, enggak sama sekali. Kalimat yang paling pendek itu subhanallah. Subhanallah. Orang yang sudah mati minta sama Allah, ya Allah izinkan saya, hidupkan saya kembali ya Allah, saya akan bertasbih. Saya akan mengucapkan kalimat subhanallah, saya akan bertasbih, saya akan mensucikan engkau ya Allah. Apa kata Allah? Lambat ente. Dulu masih hidup ngapain aja. Artinya apa? Orang yang sudah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak ada waktu lagi untuk tobat, nggak ada lagi waktu untuk ibadah. Nah kalau sudah begitu kan bagaimana? Nggak ada harapan lain kecuali doa dari orang yang masih hidup. Kita yang masih hidup inilah harus rajin-rajin ngapain? Doain orang tua kita, keluarga kita, siapapun teman kita, kayak kita doain aja. Pakai bahasa apa aja yang kita bisa doain. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Ya Allah saya dulu punya teman ABC, ya Allah ampuni ya Allah. Ya Allah saya punya saudara si A si B, ampuni ya Allah. Itu kayak apa girangnya dia itu ketika mendapatkan doa dari orang yang masih hidup. Nah intisari dari pengajian kita yang bisa kita ambil hikmahnya semasa kita hidup ini, jangan pernah bosan doain orang yang sudah mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.